Buat teman-teman yang lagi cari smartwatch dan kepikiran ya buat beli Samsung Galaxy Watch 6, sebaiknya tonton video ini karena gue bakal share pengalaman gue ya setelah 6 bulan pakai Samsung Galaxy Watch 6. Gimana kondisinya sekarang setelah dipakai 6 bulan, apa yang bagus dan apa yang kurang, serta beberapa tips yang pastinya bakal berguna buat teman-teman semua. Pertama kita bahas gimana kondisi fisiknya ya setelah 6 bulan pemakaian. Jadi Samsung Galaxy Watch 6 yang gua pakai ini merupakan varian 44 mm ya dengan warna silver, dan kondisi fisiknya setelah 6 bulan dipakai masih sangat-sangat bagus. Strapnya masih terasa lembut, nggak terlihat ya ada sobekan atau retakan di strap silikonnya. Frame metal silvernya juga masih sangat mulus teman-teman, tombolnya juga mulus. Meskipun di ujung atas sini itu ada sedikit dent ya di bagian metal yang warna hitam. Seingat gua ini kena handle besi dari pintu mall ya, tetapi dentnya ini terlihat sangat-sangat minor dengan dua titik kecil ini aja. Untuk bagian belakang ini masih sangat mulus, dan layar ini yang keren karena selama 6 bulan pakai gue nggak pasang screen guard sama sekali, dan smartwatch ini gue pakai bahkan sampai tidur juga dan nggak terlihat ada sedikit pun scratch di layar ini. Jadi secara build quality ya ini sangat bagus dan terbukti kokoh. Kemudian untuk ketahanannya terhadap air ini juga mantap ya. 6 bulan pakai ini cukup sering kena hujan, cuci tangan nggak pernah dilepas, cuci mobil juga terus dipakai ya, dan beberapa kali gua pakai renang juga dan kondisinya masih oke ya, nggak ada masalah, nggak ada embun atau semacamnya di layarnya ini. Dan nggak heran karena smartwatch ini memang punya sertifikasi IP68 5 atmosfer dan ketahanan airnya memang terbukti bagus. Nah sekarang kita langsung ke yang kedua, yaitu experience-nya. Karena selama 6 bulan pakai ini, gue langsung konekin ya ke smartphone Samsung, dan ini fiturnya sangat lengkap. Jadi nggak cuman bisa dipakai buat angkat telepon seluler aja ya, kayak di banyak smartwatch Android lain. Kita juga bisa pakai Galaxy Watch 6 ini buat angkat telepon WhatsApp. Kita bisa balas chat WhatsApp juga, dan nggak cuman sekedar pakai quick template ya, tetapi benar-benar bisa ngetik balasannya sendiri, baik lewat keyboard, pakai gestur, pakai pesan suara, atau pakai smiley juga bisa. Bahkan kita bisa install aplikasi WhatsApp dan buka chat WhatsApp-nya langsung dari smartwatch ini. Jadi nggak sekedar cuman nerusin notif aja ya, tetapi fitur komunikasinya memang benar-benar komplit. Salah satu smartwatch dengan fitur komunikasi yang paling lengkap yang pernah gua pakai. Memang pernah terjadi ya satu kali tiba-tiba aplikasi WhatsApp-nya ini nggak ke-pairing lagi antara yang di smartwatch dan di smartphone, tetapi langsung beres begitu aplikasi WhatsApp di watch itu diinstal lagi dan juga di-pairing ulang. Kemungkinan karena efek dari update ya di versi WhatsApp-nya teman-teman. Untuk fitur-fitur tracking dan kesehatan juga sangat lengkap, nggak cuma cek kesehatan standar ya kayak detak jantung, kadar oksigen dalam darah, dan stress monitoring, tetapi kita juga bisa cek tekanan darah, melihat ECG, sampai cek komposisi tubuh langsung dari smartwatch-nya ini. Nah, salah satu catatan yang perlu teman-teman tahu, lengkapnya fitur Galaxy Watch 6 ini karena gue konekin ke smartphone Samsung. Kalau dikonekin ke smartphone Android lain selain Samsung, bisa jadi fiturnya nggak selengkap ini. Bisa beda-beda ya tergantung dari masing-masing device. Bahkan kalau teman-teman pakai iPhone, jangan pernah beli Galaxy Watch 6 ini karena smartwatch ini nggak support iOS, jadi nggak bisa dipasangkan dengan iPhone. Nah yang ketiga, ini gua mau share juga ya fitur-fitur apa yang akhirnya sering gua pakai dan fitur apa yang jadi jarang gua pakai setelah 6 bulan pemakaian. Nah untuk fitur tracking otomatisnya ini hampir semuanya ya gua pakai. Enaknya di smartwatch ini itu bisa detect otomatis workout kita, jadi nggak usah repot-repot aktifkan manual ya untuk workoutnya. Kita jalan ya ke detect jalan, kita lari ya ke detect lari, begitu juga dengan renang dan bersepeda, itu juga langsung ke detect otomatis. Pokoknya pakai Galaxy Watch 6 ini rasanya tinggal pakai aja ya, jadi nggak perlu ribet. Terus fitur lain yang sering banget gue pakai adalah tracking tidur teman-teman, karena gue sering banget ya monitoring kualitas tidurnya gimana, jam tidurnya kurang atau cukup. Terus alarm ini juga fitur yang simple sebenarnya tetapi rutin banget gue pakai, dan di smartwatch ini itu kita bisa set banyak alarm sekaligus ya. Kalau buat bangunin tidur itu bisa kita set sampai 10 alarm misalnya yang berantai biar benar-benar sampai bangun, dan di sini kita bisa atur mau getar aja, suara aja, atau kombinasi keduanya. Kalau gua biasa di set di getar aja biar gua sendiri yang bangun pagi tetapi anak-anak nggak sampai kebangun. Untuk notif udah pasti ya, ini yang setiap hari pasti gua akses. Kalau balas-balas WA sih sesekali gua lakuin memang dari smartwatch, terutama kalau lagi ribet dan kesulitan ya ambil smartphone. Meskipun ya seringnya langsung balas dari smartphone karena gimana pun juga ngetik di ukuran layar sekecil ini itu kurang begitu lega teman-teman, kecuali kalau balas pakai voice note ya itu baru enak. Untuk angkat telepon atau WA call ini juga sering gue pakai ya, terutama kalau lagi di rumah atau di tempat yang sepi.
Ini praktis banget kalau ada telepon langsung diangkat dari sini, nggak usah ngeluarin smartphone lagi. Tetapi kalau di tempat umum memang lebih jarang gua pakai teman-teman, karena dia kan seperti loudspeaker ya. Dan kalau di tempat umum apalagi yang rame, angkat telepon jadi berasa kayak kurang private karena semua orang bisa denger. Dan untuk fitur yang akhirnya jadi jarang banget ya gue pakai setelah 6 bulan pemakaian adalah fitur cek tekanan darah. Ini jadi jarang gue pakai karena memang rutin ya, perlu dikalibrasi ulang, dan kalibrasinya memang perlu pakai tensimeter. Berasa agak ribet aja sih jadinya ya. Jadi semakin kesini semakin jarang gue pakai, dan ini udah cukup lama kalibrasinya expired, juga belum gua kalibrasi lagi. Untuk kamera shutter juga hampir nggak pernah gua pakai karena selama ini kalau jepret foto ya langsung aja dari smartphone-nya, itu lebih gampang. Dan untuk sisanya sih rata-rata gue cuman lihat aja ya datanya, hasil trackingnya dari aplikasi ya, untuk sekedar kayak memonitor aja aktivitas dan kesehatan secara rutin. Oke, hal keempat, ini gue mau share gimana performanya setelah dipakai selama 6 bulan terakhir. Nah, untuk performa layar ini sangat bagus teman-teman. Buat indoor, buat outdoor, dipakai di tempat terik pun itu tampilannya tetap tajam. Kualitas layarnya ini juga bagus banget ya dibandingkan dengan smartwatch lain yang pernah gua pakai, baik secara warna, tampilan, dan yang lainnya. Untuk platform performanya juga lancar ya, selama gue pakai 6 bulanan ini performa selalu berjalan mulus tanpa masalah. Nah sekarang yang kelima, ini gue mau share seberapa awet baterai dari smartwatch ini. Nah sebenarnya setelah 6 bulan pemakaian ya, ini nggak terasa ada pengurangan keawetan baterai, masih sama kayak di kondisi barunya dulu, dan baterainya ini bisa bertahan sampai sekitar 3 hari ya. Bukan smartwatch dengan baterai yang sangat awet, karena kalau kita lihat smartwatch lain kayak dari Amazfit itu bisa sampai 1 minggu lebih, tetapi untuk ukuran smartwatch yang fiturnya sekomplit ini itu udah sangat bagus teman-teman. Komparasinya adalah Apple Watch yang di seri 9 itu cuma bisa bertahan sekitar 18 jam penggunaan. Dan secara experience di awal-awal pakai gue masih beberapa kali ya kehabisan baterai, terutama waktu bangun tidur, pengen lihat hasil tracking tidurnya, ternyata smartwatch-nya udah mati, nggak tahu jam berapa baterainya habis. Tetapi semakin kesini gue memang nggak pernah kehabisan baterai lagi. Tipsnya sih selalu charge ya smartwatch ini saat kita nggak pakai smartwatch-nya, misalnya setiap kali kita mandi atau juga pas tangan lagi capek, kan kadang ada momennya ya tangan tuh males lagi pakai jam gitu. Nah itu bisa kita cas, dan sejak ngelakuin itu sih gue udah nggak pernah kehabisan baterai lagi sampai hari ini. Jadi ini tips yang worth it banget buat teman-teman coba. Nah sekarang yang keenam ini gue mau langsung aja simpulin ya apa yang bagus dan apa yang kurang dari Samsung Galaxy Watch 6 ini menurut pendapat gue sendiri ya setelah 6 bulan pemakaian. Untuk yang bagus, pertama adalah build quality dan durabilitasnya. Jadi setelah dipakai 6 bulan, kondisi smartwatch ini masih terlihat sangat bagus teman-teman. Masih shiny like new ya, nggak banyak scratch di bodinya, nggak ada scratch sama sekali di layarnya, semua masih terlihat mulus, nyaris sama seperti baru, padahal udah dipakai tiap hari. Dipakai hujan, panas, dipakai tidur, renang, beraktivitas ya, bahkan kepentok pintu atau meja beberapa kali. Tetapi ini masih kokoh kayak gini teman-teman, durabilitasnya ini excellent banget. Dan yang kedua, ini ada di desain yang menurut gua juga desainnya sangat fleksibel ya, terlihat modern, elegan, tetapi juga kasual dengan layar melingkarnya ini. Mau dipakai olahraga itu bisa, dipakai kerja dengan baju resmi juga bisa, dipakai buat fashion pun juga keren. Dan tampilan platformnya ini juga gue suka, cakep, intuitif, dan familiar ya buat pengguna smartphone Samsung. Terus karena pakai Wear OS, jadi ada Play Store-nya yang isi aplikasinya tuh lebih lengkap ya, jauh lebih lengkap dari banyak smartwatch Android lain yang pakai platform buatan mereka sendiri. Dan fiturnya ini juga sangat lengkap. Terus yang keempat adalah layarnya, karena layar AMOLED ini cerah banget ya. Di malam hari enak, di siang hari juga tajam, dan kalau udah ngerasain layar Galaxy Watch 6 ini, itu sejujurnya jadi rada males ya, kayak beralih ke layar smartwatch Android yang lain, karena memang pleasing banget di mata ya, dan nyaman buat dilihat. Terus yang kelima yang bagus dari smartwatch ini adalah fitur komunikasinya yang sangat komplit ya, lengkap banget teman-teman, sampai WA pun juga full support di smartwatch ini. Dan yang keenam, apa yang bagus menurut gua adalah performanya, karena smartwatch ini smooth banget ya performanya, kemudian clean dan juga lancar, nggak ada tuh lag dan slow respon, semuanya nyaris instan. Jadi kalau teman-teman pakai ini, itu pasti puas banget lah dengan performanya. Dan terakhir yang bagus banget dari smartwatch ini menurut gua adalah fitur touch bezelnya. Ini fitur yang selalu gua pakai ya, karena bikin navigasi jadi mudah banget, lebih mudah daripada pakai swipe di layar touchscreen. Tetapi ada juga teman-teman hal yang terasa kurang ya dari smartwatch ini, yang menurut gua adalah fitur
tekanan darah yang cukup sering minta dikalibrasi ya. Tetapi mungkin ini memang biar lebih akurat ya untuk hasilnya. Cuman dari sisi penggunaan, menurut gua itu memang terasa sedikit merepotkan. Terus yang paling terasa kurang lagi adalah supportnya yang nggak bisa dikonekin ke iPhone. Dan ini membuat kita yang pakai iPhone tetapi suka ya dengan desain atau fitur dari Galaxy Watch 6 ini terasa stuck, nggak bisa pakai dan mau nggak mau harus memilih smartwatch lainnya. Padahal kalau kita lihat ya berbagai smartwatch lain ya itu banyak tuh yang bisa support Android ataupun iPhone sekaligus. Ya meskipun fiturnya mungkin bakal cukup terbatas kalau di iPhone, tetapi setidaknya bisa connect ya. Kadang beberapa orang juga ngerasa nggak masalah sih ya, dibandingkan nggak bisa dipakai atau nggak bisa connect sama sekali kayak Galaxy Watch 6 ini. Itu sih pengalaman gue teman-teman setelah 6 bulan pakai Samsung Galaxy Watch 6. Semoga aja bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, gue bakal sangat berterima kasih, atau subscribe biar nggak ketinggalan info menarik seputar tekno seperti ini. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.